Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zuratul Hikmah dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan merefleksikan sebuah perjalanan intelektual dan spiritual dalam konteks keguruan melalui kacamata filsafat pendidikan. Menurut saya, pendidikan yang ideal bukanlah suatu pemaksaan akademis, melainkan suatu proses pembentukan yang berkelanjutan. Pandangan ini berakar kuat pada aliran filsafat progresivisme, yaitu yang dipelopori oleh John Dewey. John Dewey sendiri pernah mengatakan dalam sebuah kutipan, yaitu education is not preparation for life. Education is life itself. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri. Artinya, sekolah harus menjadi wadah ataupun miniatur untuk anak-anak bertumbuh, anak-anak aktif memecahkan masalah, bukan hanya berdiri pada standarisasi yang kaku semata-mata. Namun, idealisme ini sering membentur realitas yang pahit. Saya melihat langsung fenomena di mana anak-anak yang berasal dari daerah yang tertentu, daerah yang pelosok, daerah yang pinggiran, itu mati-matian mengakses yang namanya internet ataupun digital. Karena saya juga berasal dari daerah ataupun lingkungan yang seperti itu. Sementara anak-anak yang sudah berada di daerah perkotaan itu dengan mudah mengadopsi internet ataupun digital yang sudah canggih. Nah, ketika kurikulum menuntut kemandirian berbasis digital, justru anak-anak yang kekurangan fasilitas ini semakin tersisih. Ketimpangan ini menuntut kita dan juga pemerintah bahwasannya kurikulum merdeka tidak boleh hanya megah di atas kertas administrasi, tetapi juga harus menyentuh distributif yang nyata pada fasilitas sekolah, agar esensi merdeka belajar tidak hanya dirasakan oleh sebagian kelompok anak saja. Lalu pertanyaannya, apakah filsafat pendidikan masih relevan pada zaman yang sekarang ini? Menurut saya, filsafat pendidikan justru tidak pernah serelevan hari ini. Di era yang sekarang ini, yang semua informasi bisa dijawab oleh AI ataupun teknologi secara cepat dan tepat, justru peran guru sebagai pengetahuan yang tunggal itu sudah runtuh. Disinilah filsafat pendidikan bertindak sebagai jangkar yang etis dan eksistensial. Mungkin AI ataupun teknologi bisa saja menyampaikan beribu-ribu data yang valid, tetapi hanya filsafat yang bisa memberikan kita kebijaksanaan. Menurut saya, filsafat pendidikan bukan hanya sebagai teori, melainkan sebagai nafas dalam setiap interaksi kita di kelas. Ia membuat kita tetap humanis di tengah gempuran teknologi dan membuat kita tetap peka di tengah ketimpangan realitas. Saya siap menjadi pendidik dengan kompas filosofis yang jelas dan juga tegas. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan bagi yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.